Halo teman-teman, selamat siang. Berjumpa lagi bersama saya Mary Ratna Juwita Dohona. Nah, pada tutorial kali ini saya akan membagikan kepada kita tentang bagaimana cara ketika suatu dalam laporan usaha ada beberapa nama pegawai, ada 10 orang, di mana pada kesempatan ini kita akan mengisi kolom ini dari left right dengan menggunakan rumus. Nah, di sini saya sudah menyiapkan laporannya. Saya sudah menginput manualnya, saya sudah mengetiknya terlebih dahulu, dan saat ini kita akan masuk pada left ini. Kita akan menentukan. Kita harus mengetahui apa itu fungsi left. Fungsi left ini adalah untuk mengambil karakter sebelah kiri. Jadi yang mana karakter sebelah kiri dari kode jabatan ini adalah 101. Jadi kita di sini ketik left, kemudian kita blok selnya. Nah, kita blok selnya, kemudian kita tentukan berapa angka yang akan kita ambil. Misalnya kita mengambil 3 angka. Nah, jadi yang terbaca di sini adalah 101. Kalau misalnya 2 kita ambil juga boleh. Nah, maka yang tampak adalah 10. Jadi saya mau memakai 3 saja. Kita tinggal menarik di bawah. Nah, saat ini kita akan mengerjakan bagian kolom right ini. Right ini adalah fungsinya untuk mengambil karakter sebelah kanan. Nah, yang mana sama halnya seperti left tadi, jadi dia kebalikan daripada left. Kalau right-nya itu bagian kanan. Kalau kita lihat angka atau huruf yang terdapat pada kode jabatan ini sebelah kanan adalah ada 1 datar M. Jadi kita ketik right, lalu kita blok selnya dan kita tentukan berapa angka yang hendak kita ambil. Misalnya 3. Jadi yang terbaca adalah ini dia. Oke. Jadi gampang kan? Nah, sekarang kita masuk pada middle. Kalau middle ini adalah untuk mengambil karakter bagian tengah kata. Nah, pada kode jabatan ini kata yang terletak di tengah-tengah adalah ada meliputi 01 data. Nah, caranya adalah kita tinggal mengetik mid, kemudian kita blok selnya dan kita tentukan berapa kalau kita perhatikan dulu kode jabatan ini bahwasanya tengah-tengahnya berada di urutan kedua, di mana 10. Jadi dia urutan kedua. Jangan lupa bahwa middle itu tadi adalah untuk mengambil karakter bagian tengah kata. Jadi tidak mungkin kita mengambil yang bagian 1 ini. Jadi kita ketik 2, berapa angka atau berapa karakter yang hendak kita ambil. Misalnya kita mengambil 3 karakter, maka yang terbaca adalah 01 data. Kalau misalnya kita mengambil ini, kita ganti angka 2 ini menjadi 1, maka sama halnya dengan perumusan left tadi. Jadi di sini saya mau memakai angka 2-nya saja. Kita tinggal menarik di bawah. Oke, kemudian pada kolom trim ini merupakan menghapus semua spasi dari teks kecuali 1 spasi antar kata. Nah, di sini saya sengaja mengetik ini, di mana nama Bobby ini agak maju ke depannya, padahal saya sudah mengaturnya bahwa ini. Nah, ini saya kasih rata kiri. Namun terlihat bahwa ada yang mencolok ke dalam ya, karena diakibatkan spasi, ada banyak spasi. Nah, fungsi trim ini adalah untuk menghapus spasi ini, spasi dari belakang, dari depan, sehingga
dia terlihat rata. Trim, kita blok ini nama-namanya, kemudian kita tinggal enter. Nah, ini dia. Kita tinggal tarik di bawah, kita kasih rata. Nah, di sini nampak ya bahwasanya ketika spasi di sini tadi telah dilangkahi oleh beberapa spasi. Ketika kita sudah merumusnya memakai trim, maka dia tidak ada spasi, kecuali spasi antar kata itu tidak hilang. Oke. Kemudian kita masuk pada concatenate. Concatenate ini adalah salah satu fungsi teks untuk menggabungkan dua atau beberapa string menjadi satu string. Nah, misalnya kita mau menggabungkan ini dari left, right ke mid atau ke trim. Nah, langkahnya adalah kita tinggal merumusnya dengan concatenate. Kemudian kita blok ini, kita enter, kita blok ini, kemudian ini lalu enter. Oke, jadi sudah tergabung ya teman-teman. Kita tinggal tarik di bawah. Nah, misalnya kita mau menggabungkan trim ini juga boleh. Nah, kita tinggal titik koma. Ini disesuaikan ya teman-teman. Kalau di di laptop saya ini memakai simbol titik 2. Jadi setiap laptop itu berbeda-beda. Jadi kita menyesuaikan saja. Oke, nah ini dia hasilnya. Oke, mantap ya. Kemudian jabatan. Pada kolom jabatan ini, di sini ada tabel bantu yang sudah saya buat, di mana ketika kode jabatannya itu 101, maka jabatannya adalah sebagai operator. Begitu juga untuk seterusnya. Jadi pada perumusan ini kita akan menggunakan V atau H lookup, di mana V ini merupakan vertikal. Vertikal itu ya ke atas ke bawah, dia tegak garis lurus ke atas ke bawah. Sementara kalau horizontal itu adalah dia lurus mendatar ya, dari samping kiri ke kanan. Jadi kita akan menggunakan H lookup ini. Nah, caranya adalah H lookup horizontal, lookup, kemudian kita pilih sel di mana angka-angka ini kita sesuaikan sehingga itu nanti menjadi patokan kita untuk mengisi jabatan. Nah, di sini saya mau menggunakan bagian left ini ya. Left ini kan hampir sama dia dengan kode jabatan di bawah. Maka kita menentukan table array-nya, di mana table array-nya ini nanti merupakan patokan kita juga untuk menentukan nama-nama jabatan daripada kode jabatan tersebut. Nah, di sini saya sudah memblok ini semua, diblok keseluruhan. Setelah itu maka kita membuat ini supaya permanen dia. Kita kunci atau kita akuratkan datanya. Caranya tinggal kita klik F4. Nah, sehingga dia muncul dolar-dolar gitu ya. Kita bisa membacanya di sini. Nah, setelah itu maka tentunya pada kolom jabatan di bawah ini adalah patokan kita nanti, sehingga dia tertulis nanti hasil bacaannya pada jabatan ini nanti adalah operator. Dia berada di barisan yang kedua. Kita sudah memblok dua ini tadi ya, jadi jabatan ini ada pada kolom kedua, baris kedua, sehingga kita klik ini 2, kemudian
kemudian kita enter. Nah, hasilnya seperti begini ya teman-teman, ternyata error. Nah, untuk mengantisipasi hal ini diakibatkan oleh ini. Kita mengambil datanya dari ini tadi ya. Kita mau rumusnya menggunakan ini. How lookup, kemudian menggunakan ini. Jadi, ketika kita sudah merumusnya sampai akhir, maka hasilnya error. Ini terjadi karena data yang kita ambil pada kolom left ini adalah merupakan integer atau angka, bukan karakter. Jadi langkah yang kita lakukan adalah mengkonvert kode jabatan ini ke left ini. Kita akan menggabungkan mereka. Kita akan merumusnya. Yang pertama adalah kita ketik intergen, di mana di dalam intergen itu ada left ini dituju dan mengambil datanya sebanyak 3 angka. Kita tutup kurung. Nah, otomatis setelah kita tambahkan ini, maka hasilnya menjadi seperti begini. 101 itu adalah operator. Kita tinggal tarik di bawah. Jadi otomatis ini berubah. Nah, seperti begitu teman-teman. Ini tadi berpengaruh karena karakter yang ada dalam sel ini adalah angka, bukan karakter, sehingga kita mengkonvertnya dari kode jabatan ini ke left ini, sehingga kita menggabungkan keduanya, sehingga pada kolom jabatan akan terbaca otomatis. Nah, sekarang kita masuk pada count. Count ini adalah untuk mendapatkan jumlah entry di bidang angka yang ada dalam rentang atau lari angka. Nah, caranya adalah kita klik count sama dengan count. Nah, kita blok ini. Nah, kalau kontak kita blok ini, dia terbaca 10 juga ya. Untuk menghitung sel yang berisi setiap tipe informasi termasuk nilai kesalahan dan teks kosong. Nah, di sini sudah terisi semua sehingga hasilnya juga 10 ya teman-temannya. Nah, untuk menghitung countif ini merupakan salah satu fungsi untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria, misalnya untuk menghitung berapa kali kota tertentu muncul dalam. Nah, dalam ini jabatan ini kita akan merumusnya. Sama dengan countif, di mana dalam ini jangan lupa kita akan menghitung berapa orang yang menjadi mandor. Oke. Nah, maka orang yang menjadi mandor ini kita ubah ya, mandor sebanyak 3 orang. Misalnya kita ubah ini juga operator. Kita mencari tahu berapa orang sih yang menjadi operator dari nama pegawai tersebut. Ada 2 orang. Nah, jadi seperti begitu ya. Kalau misalnya supervisor itu 2 orang juga. Nah, jadi tergantung apa yang kita butuh. Nah,
Nah, misalnya juga dalam pembuatan ini tadi kita menggunakan rumus horizontalnya. Bagaimana sih kalau misalnya kita juga menggunakan kode pada jabatan ini kita menggunakan rumus VLOOKUP, vertical lookup. Jadi caranya adalah kita hapus ini dulu ya, terlebih dahulu kita hapus. Caranya adalah hampir sama seperti tadi, sama dengan VLOOKUP. Jadi kita menggunakan sel yang ini tadi untuk menentukannya. Kemudian kita blok di mana table array-nya. Nah, ini. Setelah itu kita mengunci atau mengakuratkan atau membuat supaya data ini menjadi permanen, maka kita klik F4. Nah, pada kolom ini, jadi ini kolom 1, ini kolom 2, maka yang ada tulisan operator itu berada pada kolom kedua. Nah, sehingga hasilnya seperti begini, hampir sama ya seperti tadinya. Nah, itu dia. Jadi tidak jauh beda dengan VLOOKUP, baik itu vertikal lookup maupun horizontal lookup. Nah, halo teman-teman, setelah step pertama sudah kita siapkan, dimana tadi kita membuat ini mengisi kolom ini, kemudian kolom ini, dan telah selesai kita lakukan. Sekarang kita akan melanjutkan pada step yang kedua, dimana di sini ada satu lembaran kerja yang sudah saya siapkan, dimana di sini ada laporan lembur daripada karyawan saya. Ini hanya contoh saja ya. Di sini ada nama-nama karyawannya, ada kode jabatan, ada jumlah anak, kemudian ada tabel bantu juga. Nah, jadi di sini ada keterangan proses pengerjaan daripada kolom ini di atas. Nah, kita akan berpatokan pada keterangan proses pengerjaan daripada kolom ini. Nah, kita yang pertama pada kolom jabatan di sini dikatakan bahwa diambil satu karakter dari karakter ketiga. Nah, ini maksudnya. Di sini kan ada kode jabatan, jadi karakter yang ketiganya itu yang akan kita ambil, namun hanya satu karakter saja kita ambil. Dimana jika kode 1 maka dia dikatakan kepala, jika dia kode 2 maka dia dikatakan staff, jika dia kode 3 maka dia dikatakan operator. Nah, cara pengerjaannya terlebih dahulu kita harus mengetahui apa angka ketiga yang akan kita ambil di sini. Kita menggunakan rumus Smith. Jadi seperti tadi kita mengambil angka 3 lalu satu karakter. Nah, ini dia yang jadinya. Nah, katanya kan jika kode 1 maka kepala. Nah, di sini kita menambahkan rumus if, jika VLOOKUP meet kemudian sama dengan 1, katanya kan sama dengan 1, maka dia dikatakan kepala. Nah, kepala kan jangan lupa titik komanya ini kita salin. Nah, kemudian jika dikatakan 2, maka dia dikatakan staff. Nah, jika dia dikatakan 3 maka dia dikatakan operator. Kutip 3, jangan lupa balas kurungnya 3. Nah, jadi ini karena angka 1 dia di dalam, maka dia adalah kepala. Jika angka 2 maka kita scrolling di bawah, kita tarik. Nah, kita pastikan 2 adalah staff,
3 adalah operator. Jadi bagian ini sudah siap ya teman-temannya. Kemudian kita masuk pada kolom status. Nah, kita baca status, diambil satu karakter terakhir, dimana jika kode S maka dia dikatakan single, jika dia M maka dia dikatakan married. Nah, kita mengambil karakter paling terakhir, berarti kita menggunakan rumus try, kemudian kita blok selnya, lalu kita mengambil satu karakter saja. Nah, selanjutnya jika kode S maka dia single. Nah, maka di sini kita tambahkan rumus if right, sama seperti di atas tadi. Ini ya, sama dengan S, maka dia dikatakan single. Maka seterusnya dikatakan, karena hanya dua pilihan, maka dia dikatakan married. Oke, ini kan M, jadi dia married. Kalau S single. Oke, siap. Untuk divisi diambil satu karakter pertama dan divisi berdasarkan tabel bantu. Nah, ini kita berpatokan di sini ya, pada diambil satu karakter pertama dari divisi, kita berpatokan pada kode ini. Kalau A kan dia distributor. Nah, jadi caranya adalah kita menggunakan rumus left, kemudian ini C7, kemudian 1. Oke, kita mengambil satu karakter pertama dari divisi. Ini kan kalau kodenya kan A B C D, jadi di sini kalau karakter awalnya A B B A D. Nah, itu dia, kita tinggal tarik di bawah. Oke, sekarang gaji pokok. Pada gaji pokok ini katanya dicari berdasarkan tabel bantu. Nah, kita menyesuaikan bila dia kode A divisi bagian A, maka gajinya adalah Rp2.500.000. Kalau dia divisi B, maka 2 juta seterusnya, dan begitu juga untuk seterusnya. Maka di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP ya, karena kita menggunakan vertikalnya. Ini nanti kita berpatokan pada tabel bantu ini. Jadi kita menggunakan vertical lookup, kemudian kita ini divisi A, divisi LG 7, kemudian kita blok ini, dimana ini menjadi patokan kita nanti untuk menentukan berapa gaji pokoknya. Jangan lupa untuk mengunci atau membuat supaya dia permanen, kita klik F4 sehingga rumusnya seperti begini nantinya. Kemudian pada tabel ini di bawah yang sudah kita blok, maka untuk mengambil nilai gaji maka kita memilih kolom 3, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Maka kita klik 3, ketik nomor 3, tinggal kita enter. Oke, ini sudah jadi. Kita buat ini accounting supaya dia nampak ada rupiah-rupiahnya gitu. Oke, setelah itu pada kolom tunjangan anak. Nah, di sini dikatakan jika status
menikah sama dengan menikah dan mempunyai anak, maka masing-masing anak mendapatkan Rp25.000. Jika tidak, maka Rp0. Jika statusnya ini married, kemudian memiliki anak 2, nah itu dikalikan 25.000 per orang ya. Jika statusnya, bagaimana kalau jika statusnya married namun belum mempunyai anak? Tentu tidak mendapatkan tunjangan. Nah, caranya adalah di sini tadi dikatakan bahwa jika dia sudah menikah dan memiliki anak, maka masing-masing anak mendapatkan Rp25.000. Jika tidak, maka mendapatkan Rp0. Jadi merumusnya adalah if ini married sama dengan married, maka ini dia mendapatkan 2 anak kan, 2 anak dikali 25.000. Jika tidak, maka Rp0. Oke, kita tinggal mengubah ini dulu biar cantik. Nah, ini dia. Berarti ini Rp0 yang gak dapat karena dia tidak memiliki anak. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada total gaji. Total gaji berdasarkan gaji pokok. Nah, kita tinggal menambahkan sama dengan sum. Kita tambahkan gaji pokok dengan tunjangan anak. Nah, inilah besaran gaji yang akan diterima oleh masing-masing karyawan ini. Setelah itu kita menghitung berapa total keseluruhan gaji. Nah, total keseluruhan gaji ini yaitu sama dengan sum. Kita tinggal menghitung, menjumlahkan ini dari atas, lalu terbaca hasilnya bahwa jumlah keseluruhan gaji karyawan adalah Rp23.850.000. Gaji terbesar, untuk mencari gaji terbesar itu adalah max. Kita blok ini, maka gaji paling terbesar adalah 2.600.000. Paling terendah sama dengan min. Kita blok lagi, lalu enter 2 juta. 2 juta ini gaji paling terendah ini. Kemudian gaji rata-rata. Nah, pada gaji rata-rata ini kita menggunakan rumus average. Kemudian blok, dan gaji rata-rata itu yang dihasilkan adalah 2.380.000. Nah, berapa jumlah data? Itu adalah count. Kita tinggal blok ini, maka jumlah datanya itu sama dengan count. Ini sampai di sini 10, ada 10. Memang benar ada 10 karyawan. Nah, kira-kira seperti begitu ya teman-teman. Semoga video ini atau tutorial ini bermanfaat untuk kita dalam mengerjakan sebuah lembaran kerja di Microsoft Excel. Terima kasih, saya Mary Ratna Juwita Dohona mengucapkan selamat sore ya Allah.